Ya, puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah, kemurahan Tuhan buat kita semua. Ada satu ayat yang kita baca pagi hari ini, 1 Petrus pasal 4, ayatnya yang ke-7. Ya, 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Ya, saudara bisa baca di depan, baca di Alkitab saudara. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini, kalau kita alami hal ini keadaan yang indah. Keadaan yang terbaik dalam hidup. Kita jalani hidup kalau kita sadari, melihat, ada perhatikan tanda-tanda akhir zaman. Katanya kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita memperhatikan keadaan, apa yang terjadi sekarang ini, kekacauan, penyakit, bencana alam, dan segala macam. Kalau kita perhatikan itu, katanya itu membuat kita menguasai diri. Menguasai diri, katanya itu menjaga diri dan tidak seperti orang mabok. Nah, nanti kita lihat tuh sebentar. Dan jadilah tenang. Berpikiran sehat, berpikir secara serius. Nah, supaya kamu dapat berdoa. Coba kita lihat. Saya bikin sedikit kesimpulan mengenai ayat ini. Hidup yang terbaik, hidup yang menguasai diri. Menguasai diri artinya menjaga diri. Kita jaga diri kita. Tidak seperti orang mabuk. Saudara tahu orang mabuk sembarang ngomong. Dan kita lihat itu terjadi di gereja, baik pendeta, anggota gereja. Demikian juga terjadi di bangsa ini, di bangsa-bangsa di mana di dunia ini. Orang tidak menjaga diri, tidak menguasai diri, tidak menjaga lidah, sembarang ngomong. Seperti orang mabuk. Orang mabuk dia ngoceh segala macam. Kita lihat di bangsa ini, ada yang sudah jelas betul, dibilang salah, diedarkan, berani lagi di televisi dibilang itu salah, padahal sudah betul. Sementara yang tidak betul dibilangi betul. Orang mabuk itu. Jadi di bangsa ini banyak orang mabuk, di gereja pun banyak orang mabuk. Itu sebabnya pendeta yang ingin terus dia seperti dikagumi orang, dia tinggal nyari-nyari sesuatu yang aneh-aneh supaya dia dikatakan khusus, orang khusus. Aneh-aneh dibikin. Nubuat-nubuat yang palsu pun diucapkan. Kayak orang mabuk. Sungguh-sungguh seperti orang mabuk. Nah, hidup yang terbaik menguasai diri. Surat Petrus tadi pasal 4 ayat 7 katakan menguasai diri, menjaga diri. Kita tidak sembarang ngomong. Kita jaga diri begini. Kita dengar sesuatu, kita tidak langsung bilang, oh paling itu begini. Kita mulai edarkan, sebarkan cerita. Itu loh, saya dengar begini. Paling itu dia memang begini dan begitu. Itu orang tidak menguasai diri. Kayak orang mabok. Malah ada terjemahan katakan kayak orang gila. Nah, kita tidak mau dibilang orang mabok, tidak mau dibilang orang gila. Orang menguasai diri, dia juga jadi tidak mabok. Tidak mabok pujian, tidak mabok harta, dapat harta banyak dia tidak mabok. Tidak mabok pujian, tidak mabok apa lagi, tidak mabok jabatan, tidak mabok. Pokoknya menguasai diri. Kita tidak lama di hal ini. Ini hidup yang terbaik, menguasai diri, menjaga diri, tidak mabok. Menjadi tenang. Menjadi tenang itu punya pengertian berpikiran sehat. Tenang. Hadapi masalah, kita tenang.
menjadi tenang supaya dapat berdoa. Tadi itu ayat itu bilang, kita jadi tenang, berpikiran sehat. Alami persoalan, ndak, bahasa Jawa bilang gopo. Ndak gopo. Ndak kebingungan. Mau apa ini ya, mau apa ini ya, mau apa ini, kebingungan. Akhirnya ndak dapat jalan keluar. Dia tenang menghadapi apapun. Tiba-tiba difitnah orang, diceritain orang, dia ndak bingung. Langsung dia maki-maki itu orang. Tenang. Hidup begitu enak. Ya kan? Enak. Tapi kalau kita kayak disengat kalajengking ketika dengar cerita orang, oh katanya si Alfon itu begini dan begini, langsung saya cari parang. Atau saya mulai kata-katain orang itu. Padahal rupanya orang itu tidak ngomong. Cuma ada orang gatel aja yang sampaikan cerita bohong. Kalau kita tenang, kita berpikir secara sehat. Omongan kita juga yang akan keluar dari tenang, itu omongan kita, omongan yang hasil dari pemikiran yang waras, yang sehat. Jadi enak didengar. Kalau kita alami persoalan, kita berpikir sehat, berpikiran sehat, tenang, itu kita tidak sembarang bikin keputusan ketika alami persoalan. Amin. Mesti ingat baik-baik ini, karena ini hidup yang terbaik. Berpikir secara serius. Berpikir serius, serius pikir, tapi hati tetap tenang. Serius mikir, dia berpikiran bagaimana caranya ini. Nah, seringkali saya katakan begini. Ketika kita ada dalam persoalan, kita sudah kerahkan seluruh pikiran kita yang sehat dan terbaik. Serius, belum ada jalan keluar. Kita bilang, Tuhan, saya tidak tahu lagi jalan keluar mana. Itu sebabnya ada orang bilang, kalau jalan keluar ditutup di kiri, di kanan, di depan, di belakang, masih ada jalan keluar ke atas, ke Tuhan. Iya kan? Banyak kali kita kan begitu. Kita sudah coba semua, gagal-gagal. Telah aku coba dengan akal budiku, tapi selalu gagal dan gagal. Oh Tuhanku, gagal dulu kita coba, baru kita bilang, oh ke Tuhan aja. Mestinya langsung ke Tuhan dulu supaya Tuhan kasih petunjuk ke kita untuk bertindak. Kalau hati tenang, kita bisa berbuat itu. Kalau hati tidak tenang, kalau kita tidak tenang, gopo, kesusu, terburu-buru, akhirnya kita bikin keputusan salah. Nah, supaya dapat berdoa secara benar. Ada orang kesusu, ada orang tergopo-gopo, berdoa pun salah. Kadang-kadang di doa dia perintah Tuhan. Kalau kita berdoa, ini semua dari seluruh jemaat, kita yang pimpin, jemaat mengamenkan, kita pimpin, kita doa kepada Tuhan. Dari jemaat yang dengar pun dia terbawa untuk berdoa kepada Tuhan. Ada orang yang nyindir orang lain melalui doa. Itu kalau Tuhan dekat sini, kalau saya Tuhan, saya tendang tuh orang. Doa kok nyindir orang. Tapi kalau dia menguasai diri, dia tenang, dia dapat berdoa secara benar. Kalau dia berdoa secara benar, itu baik. Tapi kalau dia berdoa secara baik, belum tentu benar. Nah, itu. Baca yang merah di bawah itu. 1, 2, 3. Ada sikap hidup yang merusak keadaan hidup yang terbaik ini. Hidup terbaik, menguasai diri, menjadi tenang, dapat berdoa secara benar. Ada satu keadaan hidup yang sering kali kita praktekkan. Itu sebabnya pagi ini saya mau angkat itu jadi renungan. Sering kali kita praktekkan keadaan hidup
yang merusak kehidupan yang terbaik ini. Nah, ini dia. Apa? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Bersaing dan merasa disaingi. Hampir semua kita tergoda untuk hidup bersaing dan merasa disaingi orang. Kita tidak mau. Dia punya itu, dia ngomong begitu, kita ingin lebih. Bersaing. Kalau di Manado banyak, itu di tempat mereka berdua, saya enggak. Hari Minggu, khususnya ibu-ibu dan wanita, bersaing pakai baju baru. Siapa yang paling mengkilat, paling mahal, kalau bisa mereknya jangan dilepas, ditaruh besar-besar. Bersaing. Datang ibadah, tapi bersaing baju baru. Dia tidak mau ke gereja kalau penjahitnya tidak selesaikan hari Sabtu sore itu dia punya baju. Tidak jadi dia ke gereja. Nanti mereka bilang bajunya itu saja. Sudah numpuk baju di lemari, lemarinya hampir jebol. Bersaing dan merasa disaingi. Saya tulis begini. Ketika kita bersaing dan merasa disaingi, membuat kita jadi masa bodoh mengenai tanda-tanda kesudahan dunia. Tadi ayat 7 yang kita baca tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita lihat bencana di mana-mana hari-hari ini. Angin puting beliung yang biasanya cuma terjadi di daerah Australia atau daerah Filipina, Jepang, sudah mulai masuk ke Indonesia. Babak belur itu NTT, kita lihat dengan angin yang belum seberapa dibanding dengan angin-angin yang terjadi di Jepang atau di Amerika. Nah, saudara, kita lihat tanda-tanda ini. Belum lagi ada yang orang sebut ada kemungkinan terjadi gempa yang besar sekali di Laut Selatan Jawa ini, dan bisa berapa puluh meter tinggi gelombang tsunami. Itu bukan cerita hoax, cerita resmi yang diperkirakan. Itu sebabnya disuruh berjaga-jaga. Kalau kita lihat tanda-tanda ini, Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu mendengar laut menderu, apa semua tanda-tanda yang terjadi, gempa bumi di mana-mana, perang, dan seterusnya, angkatlah matamu. Keselamatanmu sudah dekat. Maksudnya, kedatangan Tuhan sudah dekat. Didahului dengan kehancuran besar-besaran di dunia ini. Nah, kalau kita hidup bersaing dan merasa disaingi, kita tidak sempat mikir itu tanda-tanda. Pokoknya hati kita, saya tidak mau dia lebih dari saya. Tidak soal kita beli baju baru, kita beli barang baru. Tidak soal, tapi bukan untuk menyaingi keluarga lain. Bukan untuk menyaingi tetangga. Beli-beli saja tidak apa-apa. Bukan untuk bersaing. Kita